Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang first run Nike Pegasus 39. When you call my line, oh, did you even need to talk? Or you wasting time declining all your FaceTime calls? Cause you're not my vibe, but God just let me go to sleep. Someone get high with me. Yeah, cause I'm running away. I'm running away. I'm looking for space. Looking for space. I'm healing from all of the pain. I'm running away. Cause I feel lost right now. And it's hard to breathe. And I've lost myself. What happened to me? Sebelumnya saya ingin ngasih tahu terlebih dahulu bahwa sepatu ini saya beli dengan uang saya sendiri dan video ini tidak disponsori oleh pihak manapun. Jadi apapun yang saya sebutkan dalam video ini adalah murni pendapat pribadi saya sebagai pelari jelata. Bagi teman-teman yang masih belum subscribe, klik tombol subscribe yang warna merah yang di bawah ini biar saya makin semangat untuk membuat video-video yang bermanfaat buat teman-teman sekalian dan biar nggak ketinggalan kalau misalnya saya upload video baru tentunya seputar dunia lari. Nike Pegasus 39, line up Pegasus dari Nike saya rasa nggak asing lagi ya. Mungkin sebagian besar dari teman-teman nggak asing dengan seri Pegasus karena Pegasus itu angkanya aja udah 39. Jadi sudah 39 tahun karena setiap tahun Nike itu untuk line up Pegasus itu selalu ada perbaruan. Kalau tahun lalu ada Pegasus 38, tahun ini ada 39, tahun depan pasti ada 40, tahun depannya lagi berarti ada 41, seperti itu. Jadi udah 39 tahun umur dari line up Pegasus ini. Coba bayangkan, sudah sangat-sangat tua dan perkembangannya saya rasa nggak bakal main-main karena sudah ratusan ribu bahkan mungkin bisa jadi jutaan runners yang sudah mencoba line up Pegasus. Kita mulai dari berat yang terlebih dahulu. Setelah saya timbang manual di ukuran saya 42, sepatu ini ada di atas 250-an. Masih masuk kategori standar, nggak bisa saya bilang ringan. Kalau di bawah 250 mungkin bisa saya bilang ringan. Tapi kalau di atas 250 standar, di atas 300 saya kategorikan berat ya. Jadi nggak masuk kategori berat juga sih. Untuk uppernya dia pakai engineered mesh yang mana kali ini Pegasus agak transparan ya. Dia lebih breathable, jadi lebih berongga begitu. Meskipun demikian menurut saya nggak terlalu breathable banget sih. Jadi sirkulasi udara ya lumayan, tapi bukan yang terbaik lah ya. Bukan yang benar-benar memperhatikan breathable-nya sepatu. Tapi kalau dari bahannya saya pegang gini tetap lembut. Pada saat saya pakai pertama kali, uppernya kerasa nyaman sih dan memeluk dengan cukup baik. Dan saya rasa kalau bahan yang dipakai untuk Nike Pegasus 39 ini bakal durable banget sih uppernya. Dia kayak apa ya? Kayak bakal tahan, kalau digesek-gesek pun saya rasa nggak gampang sobek ataupun jebol. Karena ada sepatu lari yang kalau kita gesek, kalau kita pakai selain lari dah, itu kemungkinan besar akan rentan gitu ya. Tapi kalau ini kayaknya durable banget. Tapi memang Pegasus serinya terkenal badak ya. Lanjut ke lacing sistemnya. Lacing sistemnya nggak simple. Biasanya saya bilang simple karena ya memang simple. Kali ini nggak simple. Dia tali sepatunya seperti ini. Ya cukup lumayan lah. Nggak spesial-spesial banget sebenarnya untuk tali sepatunya. Tapi lacing sistemnya di sini ada flywire-nya. Dia pakai flywire yang warna kuning-kuning ini. Jadi di sini ada hole-nya sebenarnya. Ada hole-nya 4 di sini. 5 di atas, sama juga ada runner's knot-nya, sudah ada tentu saja. Tapi yang kuning-kuning ini, yang flywire, itu nyambung sampai ke dalam. Kalau teman-teman perhatikan, di dalam sini tuh ada wire-nya. Jadi ada talinya sampai masuk ke dalam situ. Normalnya, kalau misalnya sepatu ditali, itu kan yang lebih gampang pakai tangan aja ya. Ini misal sepatu ya, uppernya kalau misalnya ditali sepatu itu akan rapat seperti ini. Jadi talinya akan membuat uppernya itu rapat. Tapi kalau di Nike Pegasus 39 ini pakai sistem flywire, dia tidak hanya atasnya yang ditarik, tapi lebih ke seluruhnya itu kayak apa ya? Kayak bikin kaki kita itu merasa seluruh sisinya itu ada bagian sepatunya gitu yang nempel. Jadi kayak bener-bener rapat di semua sisi kaki kita. Itu enak banget buat gerakan gesit, jadi nggak bakal banyak gerakan. Tapi perlu diwaspadai, karena nggak semua orang terbiasa sih. Jadi bakal ada yang protes karena kesempitan. Karena memang rasanya, feel pertama kali saya pakai, ternyata sempit banget ya. Kalau kita pakai lari, setelah beberapa saat kita beradaptasi, ternyata nggak karena sempit sih sebenarnya, karena memang fittingnya aja yang seperti itu. Lanjut ke collarnya, dia collarnya ada paddingnya cukup tipis-tipis aja sih menurut saya, nggak berlebihan, tapi ini pas sih. Nggak yang tipis banget juga ya, paddingnya di collarnya ini cukup nyaman. Kemudian heel counternya di sini,
ini heel counternya enak banget loh. Jadi ada strukturnya di sini, mulai dari sini ada struktur tambahannya. Itu cuman sampai setengah aja, tapi kayak enak banget. Heelnya itu kayak nempel banget di bagian tumit saya, kayak nggak banyak gerakan lah. Kemudian untuk tangnya sendiri, dia ada paddingnya juga di sini. Lumayan, tapi agak pendek ya. Jadi PR-nya mungkin agak pendek, kependekan sedikit, mungkin setengah atau 1 senti. Mungkin kalau senti kebanyakan ya, setengah senti aja. Saya rasa udah lebih dari cukup. Karena kalau saya pakai runner's knot di sini, itu biasanya apa ya, kayak terlalu ke atas lah, terlalu mepet. Sebenarnya nggak sampai keluar dari tang juga, nggak sampai keluar dari lidahnya, tapi mepet banget. Jadi kalau setengah senti mungkin akan lebih terasa aman tangnya. Dan untuk lidahnya ini semi gasketed ya, semi gasketed itu setengah nyambung, di dalamnya itu kayak nyambung gitu. Tapi luarnya enggak, jadi tetap bisa leluasa di bagian luarnya, tapi dia nggak bakal lebih terbatas lah pergerakannya. Jadi yang dalam itu lebih stay di tempatnya. Secara keseluruhan untuk upper fit-nya ini enak banget sih. Saya cocok banget, kaki saya cocok banget sama upper fit-nya Pegasus 39 ini. Bisa dibilang salah satu upper fit terbaik yang pernah saya coba sih, walaupun bukan yang paling bagus ya, cuman ya termasuk yang paling bagus lah, termasuk golongan-golongan yang upper fit-nya enak menurut saya. Lanjut ke midsole-nya. Midsole-nya pakai React Foam yang legendary dari Nike. Legendary-nya dikenal, React Foam itu dikenal durable, badak banget umurnya, kemudian umurnya memang panjang, nggak gampang terkompres. Biasanya kalau kita pakai lari terus gampang terkompres, kemudian nggak gampang nggak gampang berubah gitu ya. Karena kadang kalau midsole foamnya itu kalau misalnya kena terlalu panas atau di tempat yang dingin terus-menerus, itu juga bisa berubah loh karakternya. Tapi kalau React Foam ini memang terkenal badak banget. Jadi mau dipakai ngapain aja itu enak. Sebenarnya kalau kita tes manual secara pakai durometer gitu ya, saya tes dia ada di angka 25 ke atas lebih dikit. Itu sebenarnya agak lembut ya. Jadi termasuk empuk lah di bawah 30 itu. Tapi kalau setelah saya pakai itu nggak seempuk itu gitu loh. Rasanya nggak seempuk itu. Pertama kali saya pakai itu feel-nya kayak lebih ke firm daripada ke soft, lebih ke kaku atau lebih ke lebih ke responsif dibandingkan ke yang cushion. Padahal kalau saya tes 26 poinnya, tapi nggak tahu kenapa geometrinya mungkin itu menjadikan kayak dia itu lebih ke foam yang responsif dibandingkan dengan foam yang soft. Di dalam React Foam-nya ada air pocket, ada kayak kantong udaranya begitu di depan dan di belakang. Mungkin bisa jadi karena itulah foamnya itu terasa sedikit keras. Jadi sebenarnya terlihat banyak React Foam yang ada di Nike Pegasus 39 ini, tapi karena dalamnya bolong dan ada air pocketnya, jadi kayak ada mungkin bisa dibilang kayak airbag gitu ya. Jadi kayak airbag mobil gitu. Jadi kayak ada pocket yang isinya udara yang sudah disetting sedemikian rupa untuk membantu kita biar lebih nyaman begitu. Di belakang sini ada, di depan juga ada. Dan kalau sekilas gitu ya, saya pakai nggak kerasa di dalam itu ada air pocketnya. Tapi setelah saya injek-injek, setelah saya rasakan secara detail gitu ya, saya fokus merasakan ternyata kerasa banget di dalamnya itu ada air pocketnya. Jadi kayak ngembung gitu. Pada saat saya ini sepatu gitu ya, saya injek-injek itu kayak di dalamnya ada yang ngembung sendiri, kayak ada balon di tengahnya. Nah, itu kerasa banget air pocketnya. Lanjut ke outsole-nya. Outsole-nya teman-teman bisa lihat sendiri. Ini desainnya bisa dibilang baru, karena seri sebelumnya itu berbeda, dan seri 38 dan seri 37 itu sama. Baru 39 ini yang berubah. Dan menurut saya ini lebih grippy sih, traksinya akan lebih bagus. Jadi nggak harus teman-teman lari di aspal sih, di tanah bisa, gravel bisa, bahkan beberapa website gitu ya, beberapa runners menyatakan bahwa ini dipakai trail ringan masih enak sih. Jadi memang kalau saya lihat secara fisik ya memang masuk akal sih. Selain itu dia juga tebel banget. Untuk rubbernya yang berwarna hitam ini, itu rubbernya tebel banget. Saya rasa umurnya memang bakal panjang. Di luar sana banyak yang mengidentikan sepatu ini dengan kuda kerja. Jadi kayak bisa dipakai kerja ngapain aja lah. Kalau saya lebih ke badak sih, badak banget sih untuk line up Pegasus ini, memang terkenal awet dan umurnya kilometernya panjang banget. Mau dipakai di segala medan, segala suhu,
itu bakal nyaman banget dan tetap mengakomodir apa yang kita inginkan dari sepatu ini. Sepatu ini diplot oleh Nike sebagai daily trainer, jadi base paling tengah lah. Sepatu paling standar untuk daily trainer yang paling terkenal di mindsetnya para runners kemungkinan besar ya Nike Pegasus. Seri Pegasus itu adalah line up trainer paling standar gitu ya. Jadi kalau teman-teman mau pakai kencang sepatu ini bisa, temporan bisa, bahkan interval aja menurut saya enak banget, nggak masalah, stabil banget dia. Kemudian untuk easy run enak, long run juga tetap nyaman. Kemudian yang agak kurang dari sepatu ini mungkin untuk recovery run. Karena recovery run kita bener-bener butuh sepatu yang kerasa empuknya, kerasa softnya. Dan sepatu ini masih agak kurang ya. Mungkin kalau recovery lebih baik sepatu yang bener-bener untuk ultra cushion. Untuk harganya sendiri saya agak menyesal karena saya buru-buru belinya. Saya dapat harga 2,5 juta. Itu saya sudah, waduh kok mahal banget. Harusnya Pegasus itu biasanya 1,8 sampai 1,9 harga umumnya. Tapi karena waktu itu belum banyak yang toko yang jual, sedangkan saya buru-buru, itu saya kena 2,5 juta. Nggak lama kemudian, barangnya belum nyampe nih. Itu sudah banyak toko yang jual dengan harga normal 1,8, 1,9. Di Zalora juga ada, mungkin linknya bakal nanti saya kasih di bawah untuk harga-harga yang normal dan trusted. Jadi saya agak menyesal karena terburu-buru, tapi nggak masalah, ya bukan rezekinya aja ya. Sizingnya sendiri saya pakai true size, saya biasa pakai 42, dan di sepatu ini saya juga pakai 42, tapi saya peringatkan karena fit daripada Pegasus 39 ini agak lebih ke narrow, lebih runcing gitu ya. Sepatu ini runcing banget rasanya, feel-nya. Jadi kalau teman-teman yang kaki lebar, alangkah baiknya up setengah size, atau bahkan kalau pengen yang pasti banget, up 1 size. Kita nggak bisa menyimpulkan performa sepatu ini kalau hanya sekali pakai, jadi bener-bener harus kita coba sampai, kalau biasanya sih saya sampai 100 km, gimana kondisinya dan gimana apa yang saya rasakan setelah saya pakai sejauh 100 km. Itu tadi pendapat saya dari first run impression Pegasus 39 ini. Teman-teman boleh banget nggak setuju, kalau ada koreksi, masukan, pertanyaan, dan juga pembahasan, bisa langsung sharing di kolom komentar. Jangan lupa subscribe channel ini biar saya makin semangat untuk membuat video-video bermanfaat buat teman-teman sekalian. Dan biar nggak ketinggalan kalau misalnya saya upload video baru tentunya seputar dunia lari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.